Jumpa lagi dengan saya Albert Marbun. Saya berada di Star Hotel Kota Semarang. Nah, barusan saya ditelepon sama RRI Kota Semarang untuk bincang-bincang di radio tentang produktivitas dan kreativitas UMKM di tengah COVID-19. Bagi yang tidak mendengar tadi siarannya, bisa ditonton di YouTube Mitra Usaha TV. Ikuti terus. Optimisme dan kreativitas sangat diperlukan di tengah pandemi. Berpikir lebih keras, kreativitas diuji untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Kali ini kita akan berbincang bersama Ketua Klaster Pangan Kota Semarang di tengah pandemi berjalan. Selamat pagi, Albert. Selamat pagi, Bu. Kabar baik Pak Albert pagi hari ini? Baik, luar biasa. Tetap semangat ya Pak Albert. Semangat ya. Pak Albert, optimisme dan kreativitas di tengah pandemi. Kalau dari sektor pangan Kota Semarang, bagaimana memang memupuk rasa optimis dan kreatif di tengah pandemi, Pak Albert? Oke, jadi seperti sebelum-sebelumnya selalu saya katakan bahwa UMKM itu termasuk usaha yang unik ya. Artinya mereka itu bisa dibilang lincah dan cepat beradaptasi. Nah, sekarang pun demikian, ketika COVID ini memang di awal mereka, teman-teman ini langsung merasakan dampaknya, tapi dalam beberapa waktu kemudian UMKM ini juga akhirnya bisa bermanuver masing-masing gitu ya untuk bertahan hidup gitu ya, atau mempertahankan usahanya. Jadi salah satu yang kita lihat kreativitas mereka adalah mereka bisa cepat melakukan apapun yang memang lagi dibutuhkan pada saat itu. Contoh, Ketika melihat di tengah pandemi, Pak Albert, berapa bulan sebetulnya teman-teman dari klaster pangan bisa bertahan? Jujur ya, di awal-awal pandemi itu saya pun termasuk yang khawatir paling bertahannya 2 bulan gitu ya. Karena tadi kondisi mereka jualan hari ini untuk makan hari ini gitu ya. Rata-rata kan seperti itu yang usaha ultra mikro ini gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya lewat 2 bulan, 3 bulan, bahkan sekarang kondisi masih COVID seperti ini pun ya mereka masih tetap eksis gitu ya. Jadi ya pastinya karena juga sentuhan-sentuhan pemerintah yang saya lihat ya. Jadi pemerintah dengan gerakan beli produk UMKM, jadi pengadaan-pengadaan misalnya yang tadinya pengadaan beras, Indomie dan sebagainya seperti itu, produk mie instan dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan kita juga bisa usulkan waktu itu ke pemerintah supaya juga pengadaan-pengadaan seperti itu tidak harus produk-produk pabrikan, tapi juga bisa produk-produk UMKM gitu ya. Misalnya sambal ya mereka juga bisa bikin gitu. Terus rempah-rempah gitu kayak jamu-jamuan. Jamu itu ya mereka juga bisa bikin gitu kan. Nah, tapi sebetulnya bentuk kreasi di bidang pangan yang dimau masyarakat atau yang diinginkan masyarakat, apakah sesuai dengan yang dibuat oleh teman-teman UMKM? Jadi kalau dari segi produknya, proses pengolahan produknya ya menurut saya sudah. Jadi sudah, artinya mereka juga kan sekarang sudah SOP-nya kan sudah SOP COVID gitu ya dalam produksinya gitu. Oke. Pak Albert, kita udah mendengar ya pada kesempatan pagi hari ini mungkin ingin bertanya mengenai permasalahan pangan di Kota Semarang, boleh pendengar di 024 8316686 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp ini nanti saya bacakan di 08166666681. Nah, ini dari Ibu Ika. Selamat pagi
Ini Pak narasumber, saya salah satu UMKM di Kota Semarang. Tapi sebetulnya kalau ingin terjun ke UMKM pangan, apa yang harus dicermati di tengah pandemi ini dari Ibu Ika, Pak Albert, silahkan. Oke, jadi kalau untuk di UMKM ya, khususnya pangan, yang paling penting sebenarnya produknya itu sudah memiliki izin atau PIRT. Itu syarat minimum ya. Nah, persyaratan itu pun sekarang sebenarnya di Semarang juga sangat dimudahkan ya, tanpa biaya itu sekarang gitu ya. Bahkan dinas-dinas terkait, misalnya Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan itu sering mengadakan program-program itu. Kalau langsung ke Dinas Kesehatan mungkin kan harus dikumpulkan dulu beberapa orang, paling tidak 30-50 supaya bisa diadakan sosialisasinya gitu. Jadi lewat dinas-dinas tadi, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, mereka sudah ada program. Nah, kalau produknya sudah memiliki izin minimum tadi, PIRT, dan sekarang juga izin usahanya NIB gitu ya, itu juga gratis sekarang, bisa tinggal sudah ada aplikasinya, sudah ada linknya. Nah, paling tidak 2 syarat itu menjadi syarat untuk usaha di bidang pangan. Karena untuk masuk ke satu toko misalnya toko oleh-oleh atau gerai-gerai itu juga butuh syarat itu. Nah, kalaupun nanti tambahannya ya produknya harus ada juga halal gitu. Ini banyak juga masyarakat setelah PHK atau usahanya bangkrut akhirnya menjual pangan dengan hanya melalui sosial media. Apa yang perlu dicermati sebagai konsumen, Pak Albert? Oke, nah sebagai konsumen memang perlu dicermati tadi. Kalau sudah konsumen cerdas itu kan paling tidak sudah harus sadar itu dengan perizinan-perizinan itu ya. Karena memang tadi kan ada banyak euforia nih, semua bisa bikin. Kalau masak kan semua bisa bikin, tapi standarnya itu kan paling tidak standar PIRT itu menjadi penting. Kenapa? Kalau di standar PIRT sebenarnya sudah dijelaskan di situ. Airnya menggunakan air apa gitu ya. Terus pengolahannya, tempatnya, wadahnya, bahan tambahan pangan yang digunakan apa, berbahaya apa tidak. Nah, paling tidak ketika kita mengurus izin PIRT, kita paling tidak udah dibekali dulu itu gitu. Nah, karena jangan sampai ulah seseorang atau oknum lah misalnya karena euforia begini kemudian terjadi kasus yang tidak diinginkan. Nah, ini yang juga akhirnya bisa merugikan pelaku-pelaku UMKM yang lain. Gitu. Oke. Jadi memang sebetulnya PIRT ini standar yang perlu dicermati, yang juga harus dilabeli di kemasannya ya, Pak Albert. Betul. Dan itu sebenarnya standar minimum ya. Dan pengurusan itu pun saya lihat pemerintah pun tidak terlalu neko-neko di situ. Artinya tidak terlalu dipersulit. Setidaknya orang yang mencoba mengolah pangan itu memiliki pengetahuan itu. Karena gini, bedanya produk pangan dengan produk lain ya. Kalau produk pangan kan langsung masuk ke mulut ya. Nah, ketika langsung ke mulut, begitu ketelan, nah kita tidak tahu nih efeknya 2 menit, 3 menit gitu ya. Itu ya kalau memang berbahaya kayak kasus kopi sianida gitu ya. Ya kan? Setitik aja bisa begitu, bisa fatal gitu ya. Nah, kalau mungkin kita beli pakaian batik misalnya tintanya yang beracun gitu, paling mungkin dipakai ya gatal-gatal dampaknya gitu kan, paling ke kulit nih. Tapi kalau dia makanan itu dampaknya ke mulut ya, sudah begitu masuk di dalam ya kita tinggal lihat gitu loh. Contoh misalnya komposisi itu harus jelas. Ada orang misalnya alergi misalnya telur. Nah, kan banyak juga yang nggak paham, akhirnya nggak ditulis komposisinya. Ya, begitu dimakan itu gatal-gatal gitu ya, karena alergi memang. Nah, ya ini kan bisa mencelakakan juga orang lain gitu. Karena di labelnya tidak jelas informasinya, tidak disebut kalau dia mengandung atau terbuat juga dari telur seperti itu. Nah, banyak juga bahan-bahan juga yang mungkin bagi orang-orang tertentu dia
tidak pas atau alergi gitu. Nah itu juga harus jelas. Nah itulah gunanya di PIRT juga harus syaratnya harus ada itu gitu. Jadi memang yang perlu saya garis bawahi jadi konsumen juga harus cerdas begitu ya Pak Betul, Albert. betul. Agar tidak merugikan diri sendiri. Iya betul. Oke, saya bacakan WhatsApp lagi yang masuk dari siapa ya? Dari Ibu Ayu Pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak narasumber. Sebetulnya ketika kita ingin mendaftarkan PIRT, apa saja yang harus disiapkan? Lalu saat ini modal ATM, apakah juga bisa diterapkan dan masih bisa diterima konsumen? ATM itu berarti amati, tiru, dan modifikasi. Iya betul. Iya. Oke, jadi syarat untuk PIRT satu pasti dia memproduksi produk ya. Nah, produk yang lolos di PIRT atau yang boleh mendapatkan izin PIRT pasti produknya satu usia produk itu minimum 7 hari. Jadi kalau di bawah 7 hari ya tidak perlu ya, siap saji namanya. Nah, kedua dia tidak mengandung bahan-bahan yang tidak diperbolehkan di PIRT atau syarat untuk PIRT. Contoh misalnya susu, keju, daging, ikan. Nah, bahan-bahan itu yang berbahan itu tidak PIRT izinnya, tapi MD gitu ya. Nah, jadi Badan POM dia itu udah levelnya lebih tinggi. Kenapa? Karena bahan-bahan itu rawan atau cepat bisa menimbulkan bakteri dan sebagainya ya. Pembusukan lebih cepat lah. Nah, kalau itu di kalangan PIRT atau di UMKM, anggaplah UMKM rumahan misalnya, takutnya pengolahan yang salah itu bisa berdampak tidak baik atau pembusukan yang lebih cepat. Nah, ketiga adalah produk tidak frozen. Nah, frozen itu juga dia sudah harus Badan POM. Ya, contoh misalnya apapun ya, singkong kalau di frozen, dijualnya di frozen itu sudah syaratnya bukan PIRT. Tapi kalau singkong cuma diiris-iris, digoreng itu masih boleh PIRT. Jadi dari segi bahannya dan penyimpanannya pun akan menentukan apakah dia nanti izinnya PIRT atau Badan POM. Nah, jadi itu tuh harus dilihat produknya apa dulu nih, produk yang mau didaftarkan gitu ya. Nah, kalau tadi yang saya sebut dia tahan lebih dari 7 hari, ya oke, PIRT. Terus bahannya tidak menggunakan bahan tadi ikan, daging, susu, keju dan sebagainya itu tidak. Misalnya tahu bakso itu kan dia sudah mengandung daging. Nah, itu syaratnya sebenarnya bukan lagi PIRT sekarang ini gitu. Ya. Lumpia yang tadinya PIRT loh, lumpia, ya. Tapi karena ternyata sekarang lumpia penyimpanannya udah di frozen gitu ya. Dan penjualannya juga udah dengan cara seperti itu. Ya itu juga sekarang udah dituntut untuk Badan POM. Gitu. Nah, terus apakah produk ATM amati tiru itu masih layak gitu ya? Masih layak ya, selama tadi dia meniru yang benar ya kan, dan memproduksi mungkin yang sekarang lagi tren, lagi in gitu ya. Gitu. Oke. Jadi Bu Ayu jangan khawatir kalau melihat ada referensi untuk kreasi pangan ya. Iya. Hal tersebut nggak apa-apa ya Pak Albert. Nggak apa-apa ya. Kalau saya menyoroti permasalahan PIRT dan dari POM tadi, berarti ketika mereka memiliki produk-produk yang sebetulnya tidak bisa dikeluarkan lagi oleh PIRT, tapi mereka hanya menampilkan PRT, ini juga harus waspadai ya Pak Albert? Oh iya, nah ini yang juga ya perlu kehati-hatian. Sekilas memang PIRT itu kan cuman deretan angka-angka ya, 2, 3 seperti sampai ada 12 angka kurang lebih ya. Tapi itu kan bermakna, setiap angka itu sebenarnya bermakna. Ketika itu salah penempatannya, contoh nih ada kasus juga misalnya ya, dia produknya dapat izinnya PIRT misalnya ceriping pisang gitu ya. Nah makanya nomornya akan menyesuaikan, bahannya nomor sekian, terus kemasannya sekian dan sebagainya. Tapi dia mungkin merasa lah ini dia buat produk misalnya ceriping singkong ya. Lalu PIRT yang dia sudah dapat ini dengan ceriping pisang ditempel di ceriping singkong.
Nah, ini sebenarnya pelanggaran. Nah, kalau ada razia ya yang bisa membaca ini, misalnya ada razia gabungan lah, Dinkes sama Satpol dan sebagainya di pusat-pusat oleh-oleh gitu ya. Nah, kalau ditemukan seperti ini bisa kena sanksi gitu. Jadi sebetulnya satu PIRT ini hanya satu makanan gitu Pak Albert? Iya, jadi satu PIRT, satu nomor PIRT itu adalah dengan satu bahan produk ya. Nah, kalau dia kalau dia di kemasannya pun beda, sudah beda loh PIRT-nya. Sama-sama nih saya dapat bikin ceriping pisang, digoreng gitu ya. Saya kemas dengan kemasan plastik. Nah, makanya nomornya akan tersendiri. Tapi saya kemas lagi ceriping pisang dengan kemasan kaleng gitu atau kemasan aluminium foil gitu ya. Itu sudah harus PIRT yang berbeda nomornya. Melihat nomor PIRT tiba-tiba dengan satu toko yang sama, berbagai jenis produk sama, ini tidak boleh berarti ya? Nah, itu yang sekarang ini banyak terjadi saya lihat ya di pusat oleh-oleh itu ya. Mereka mungkin pahamnya izin tokonya mengedarkan kali ya, padahal itu adalah izin edar makanan tersebut ya Pak Albert. Iya, jadi kalau saya lihat di pusat oleh-oleh itu kadang-kadang ya satu PIRT dipakai untuk semua, namanya kan sering mereka itu toko-toko oleh-oleh mungkin repacking ya. Jadi dia beli bal-balan, terus ditempel, dibungkusin, terus dikasih nomor PIRT yang sama, pada produknya beda gitu. Nah, itu sebenarnya fatal sebenarnya. Tapi herannya saya masih terjadi, masih ada di beberapa tempat saya amati gitu. Tadi Pak Albert mengatakan sanksi. Sebetulnya sanksi seperti apa yang akan didapat ketika melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dalam kreasi pangan? Sanksinya seperti ini, saya sebut kasus aja ya. Kasus misalnya ada teman saya itu, anggota saya itu ya tadi banyak melakukan hal yang seperti itu. Jadi dia sudah punya izin PIRT untuk produk A. Terus waktu itu menjelang lebaran ya euforia lah bikin produk-produk lain lagi B, C, D gitu ya. Lalu dia cantumin, karena untuk masuk pusat oleh-oleh kan syaratnya harus ada PIRT-nya. Jadi kalau pusat oleh-oleh jual produk tidak ada PIRT-nya, sebenarnya ketika ada razia pusat oleh-olehnya juga kena gitu kan, karena dia menjual produk yang tidak berizin PIRT gitu. Mestinya dia kena gitu. Nah, teman saya itu ternyata ya pada saat itu ada razia gitu ya, ya dipanggil, ya dia kena itu sampai 4 juta gitu. Berarti denda ya bentuk sanksi. Iya, ya denda atau enggak tahu ini denda atau tekanan atau gimana saya enggak tahu. Tapi akhirnya ya oknum kan kita enggak tahu ya. Tapi artinya gini, ketika dia melakukan kesalahan, ya petugas menemukan ya memang ya pasti di situ mungkin ya sanksi. Kalau oknumnya nakal ya ada permainan gitu ya, penekanan dan sebagainya, saya enggak tahu. Tapi paling tidak yang terjadi di teman saya itu adalah dia sampai ya keluarlah duit gitu ya, seperti itu. Oke, baik Pak Albert, nanti kita lanjutkan lagi Pak Albert, kita rehat sejenak pada kesempatan pagi hari ini. Saya masih penasaran nih bagaimana memang memupuk rasa optimisme antar UMKM gitu. Apakah ada saling dukungannya? Nanti kita gabung kembali ya Pak Albert ya. Oke. Baik pendengar, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bergabung kembali bersama Ketua Klaster Pangan Kota Semarang, Albert Markus. Ya, kembali dalam dialog kita Semarang pagi hari ini. Kita tergabung kembali bersama Ketua Klaster Pangan Kota Semarang, Albert Markus. Selamat pagi Pak Albert, masih bersama kami ya Pak Albert ya? Ya, selamat pagi. Pak Albert, saya sempat penasaran tadi ketika para UMKM tadi dapat bulan 2 bulan, cara saling mendukungnya ini seperti apa Pak Albert? Nah, cara mendukungnya kalau yang terjadi ya, kita lihat di klaster pangan itu, mereka sudah ada gerakan-gerakan saling bela beli ya. Jadi saling beli produk teman-teman ya. Jadi bahkan bukan hanya saling beli, tapi mereka juga saling jual.
Jadi ada kadang ya produknya mungkin di pandemi ini agak lambat gitu ya, agak lambat penjualannya. Contoh misalnya produk oleh-oleh itu kan itu terdampak karena pariwisata juga berhenti gitu ya. Jadi produk-produk oleh-oleh itu yang mengalami pelambatan penjualannya gitu. Nah, kemudian dengan kita saling beli, saling jual juga, nah itu juga bisa membuat dia bisa jual produk yang lain yang pada saat pandemi larinya kencang gitu. Nah, ini juga itu yang terjadi sehingga mereka bisa saling masih bisa bertahan lah kurang lebih begitu. Oke. Jadi memang persebaran ya di media sosial ini yang memang saling membeli barang dari temannya sama penjual awalnya begitu ya? Iya, betul. Oke. Ternyata itu bisa menyelesaikan atau memacu masyarakat untuk juga membeli barang-barang yang dia promosikan di sosial media. Iya, jadi kan yang tadinya begitu terdampak produknya yang oleh-oleh terutama karena tutup semua pusat oleh-oleh bahkan dikembalikan produk-produknya. Nah, kan ini pasti besar dampaknya. Nah, ini yang kita saling beli. Terus juga supaya dia juga bisa menggeliat ya, dia bisa jual produk teman-teman jadi reseller seperti itu. Bisa dikatakan saling endorse gratis begitu ya Pak Albert ya? Iya, bahkan ya bisa ngambil untung kan dari situ gitu. Betul. Baik, saya bacakan WhatsApp lagi yang sudah masuk Pak Albert. Selamat pagi Pak Albert, apakah dari klaster pangan ini juga mendapat bantuan dari pemerintah agar tetap survive? Pak itu silahkan. Ya, itu yang saya katakan UMKM ini memang kan selalu bisa dibilang kelompok yang seksi ya. Apalagi ini menjelang pilkada seperti itu. Tapi sebenarnya dalam banyak hal pun kan UMKM ini termasuk juga yang sering diperebutkan gitu ya. Jadi memang banyak sekali pertolongan lah atau disebut bantuan ya dari pemerintah, baik kota, provinsi, kan kementerian yang bisa didapat yang ditujukan untuk kalau kementerian atau pusat itu ya Banpres itu ya. Nah, teman-teman ini bisa lebih cepat karena mereka sudah memenuhi syarat. Karena Banpres pun kan tidak sekedar punya usaha, tapi dia harus memiliki syarat. Syarat itu apa? UMK, NIB gitu dan punya usaha. Gitu. Nah, itu dia memenuhi itu. Kedua, selain dari pusat misalnya dari provinsi juga ada bantuan misalnya bahan produksi. Misalnya waktu itu ada misalnya minyak berapa puluh kilo, terus gula, telur, tepung, seperti itu ya. Itu dari kementerian ya, dari provinsi ya, ada yang dari provinsi koperasi, ada yang perindustrian gitu ya. Terus ada juga dari kota misalnya bantuan berupa pemesanan beberapa produk pada UMKM, itu juga bantuan. Contoh misalnya pengadaan jamu berapa puluh ribu bungkus itu ya, terus masker, terus ada lagi sabun misalnya kan juga ada. Nah, yang menarik juga justru pada saat di pandemi ini gerai-gerai yang ada di sekitar rumah kita seperti Indomaret gitu ya, yang tadinya sulit diakses UMKM. Nah, di Kota Semarang itu lewat Dinas Koperasi itu dituntut lah sesuai dengan peraturan bahwa kalau buka gerai kan harus bisa akomodir produk-produk sekitar gitu ya. Justru sudah bisa didapatkan di gerai Indomaret seperti itu ya, Alfamaret gitu. Jadi ini juga tentu bantuan dari pemerintah bisa mengkomunikasikan itu sehingga teman-teman bisa masuk di sana. Sekarang ini ada kurang lebih 79 gerai yang sudah menjual produk-produk UMKM gitu.
Oke, tapi kalau kita lihat ini seperti pertanyaan itu tadi, dengan banyaknya orang yang berjualan, apakah itu tidak semakin memperebutkan konsumen? Lalu siapa yang beli kalau semuanya ini jualan? Seperti pertanyaan itu tadi, silakan. Ya, makanya kan kalau dibilang banyak kan sebenarnya masih lebih banyak pembelinya lah ya, kalau sebenarnya gitu. Tapi kalaupun saling beli itu ya, kalau zaman dulu itu barter gitu ya. Ya karena gini, kebutuhan saya mungkin ada dijual di sana, yang jual sana juga mungkin kebutuhannya ada di saya gitu ya, tetap terjadi transaksi gitu. Jadi saya pikir nggak perlu khawatir di situ, selama yang penting sebenarnya kreativitas yang dibutuhkan adalah kita bisa tahu produk-produk yang sekarang ini lagi banyak dicari gitu ya. Itu ya. Jadi teman-teman pun sekarang misalnya ada yang jual, ada di desa mana gitu yang panen jambu mutiara misalnya gitu ya. Ya bisa dengan cepat mengakses itu, bisa ditawarkan lewat grup-grup WA gitu ya, ke teman-teman gitu. Ini ada seperti ini, harganya pasti lebih murah, karena juga langsung ngambil dari teman UMKM petani gitu. Nah ini juga banyak terjadi gitu ya, sehingga teman-teman itu bisa beli, dapat produk bagus dengan harga murah gitu. Oke, jadi memang sebetulnya bisa dikatakan rezeki nggak kemana gitu ya. Iya, Kalau betul. memang bisa saling menebar luas informasi mengenai jualannya, tidak ada salahnya begitu Pak Albert. Betul ya. Ada lagi ini Pak Albert, optimisme dari penjualan saat ini mulai merangkak naik setelah berapa bulan dari pandemi. Ini dari Pak siapa ini? Pak Widodo di Rejosari, silahkan. Ya, kalau sebenarnya dampaknya sudah mulai terasa itu di bulan-bulan pertama dulu ya, di Lebaran itu sudah ada pergerakan di situ ya. Sudah ada pergerakan di menjelang Lebaran sampai Lebaran ya, tapi khusus produk-produk ya, roti-roti Lebaran lah ya. Itu besar lah di situ. Nah, kemudian yang sekarang ini dengan ada stimulus banpres itu ternyata ya juga membuat pembelian meningkat gitu ya. Artinya orang mulai punya duit juga kan, masing-masing duitnya menyebar gitu ya. Jadi ada daya beli lah ya. Nah itu tadi, tapi kan kita harus cerdik di situ, membuat produk juga jangan lagi dikemas terlalu besar-besar sehingga harganya jadi mahal gitu. Jadi di strategi kreativitas di kemasan itu pun menjadi penting, supaya kita menjual dengan sesuai. Sekarang ya orang duitnya terbatas, ya kita jual juga dengan kemasan-kemasan terbatas gitu. Jadi jangan pola-pola yang ya harusnya ya sudah berubah lah ya, pola-polanya tidak lagi sekedar ya saya pokoknya buat begini, ya nggak bisa begitu gitu. Kita harus melihat perubahan. Oke, jadi bukan berarti mencari keuntungan secara berlebihan begitu ya saat ini ya? Ya, yang berlebihan, sama juga tadi takarannya, berat bersihnya itu gitu loh. Kalau tadinya kan orang rata-rata mengemas produk itu 200 gram gitu ya. 200 gram misalnya dijual 20-30. Nah, kenapa tidak gitu? Sekarang dijual ya 100 gram aja. Jadi harganya misalnya jadi 10.000 gitu kan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, saya bacakan. Kalau dia tidak memiliki PIRT berarti dia belum paham. Kita anggap dia belum paham cara mengolah yang benar. Nah, kalau dia belum paham, tentu bisa juga dia hantam promo kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu yang perlu. Jadi dia paling tidak sudah memiliki PIRT. Itu salah satu sih. Kalau kita untuk mengetahui apakah produknya aman apa tidak. Kedua, kemasannya juga bisa dilihat ya. Terus labelnya ada enggak gitu ya. Kalau tidak ada labelnya ya kita nggak tahu itu bahannya apa gitu. Terus kemasannya kalau apa adanya atau plastiknya tipis-tipis gitu, itu juga bisa dilihat lah, menjadi pertimbangan gitu ya. Oke, baik. Terakhir, bagi para
para pembuat pangan dalam kluster pangan atau UMKM agar tetap survive, agar tetap optimis di tengah pandemi? Silakan. Ya, kalau tips dari saya mungkin pertama adalah lengkapilah perizinan-perizinan. Sekarang udah mudah kok ya. NIB itu sudah tidak perlu kemana-mana, bisa ini sendiri, isi sendiri, terus print sendiri bisa gitu ya NIB-nya. Yang kedua PIRT itu juga dilengkapi. Ini juga sekarang bisa lewat bisa langsung. Kalau di Kota Semarang itu ini sangat didorong gitu ya. Nah, ketiga, masuklah ke komunitas-komunitas, karena komunitas-komunitas itu juga akan membantu kita di banyak hal, baik pemasaran, terus informasi. Kita ada mungkin tidak tahu cara gimana sih membuat supaya lebih tahan lama tanpa menggunakan bahan-bahan tambahan pangan berbahaya gitu. Nah, teman-teman itu dari coba-coba gitu, dia pasti punya ada yang punya pengalaman yang sudah berhasil gitu ya. Nah, di komunitas kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang seperti ini gitu. Jadi yang terakhir adalah kita juga perlu saling support lah gitu ya. Jadi jangan pernah takut membeli produk-produk UMKM, karena bagaimanapun kalau UMKM menggeliat, kita masih percaya bahwa ekonomi kita akan tetap baik-baik saja. Terima kasih Pak Albert informasinya pagi hari ini. Semoga sukses selalu, semoga tetap survive, memberikan kegiatan yang positif juga bagi para UMKM agar tetap bersemangat di tengah pandemi. Terima kasih Pak Albert. Oke, selamat pagi, terima kasih. Mendengar itu tadi Ketua Kluster Pangan Semarang, ada Pak Albert ya. Oke, itu tadi wawancara saya dengan Radio Republik Indonesia Semarang tentang produktivitas dan kreativitas UMKM bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet tombol loncengnya sehingga setiap kali ada informasi terbaru Anda diberitahu. Salam mitra usaha.